Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kita. Puji Tuhan, dan kiranya semakin hari kita semakin dikuatkan. Semakin hari kita semakin berakar kuat di dalam Tuhan. Semakin hari kita semakin tahu tujuan kita. Semakin kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita itu apa. Amin ya. Dan kiranya kita bisa menjadi seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Kita bisa menyelaraskan keinginan kita, tindakan kita, apapun dalam hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu tujuan kita itu cuma satu, surga. Bertemu Tuhan Yesus, tidak ada lainnya. Nah, selama di muka bumi ini kita ingatkan diri kita dan orang-orang yang kita temui bahwa selama di dunia kita harus memakai semua talenta kita. Amin ya. Untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Talenta kita itu kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin ya. Dan kiranya kita bisa saling mendukung, saling mensupport, saling membantu selama di dunia ini. Yang cuma sekali ini saja. Tidak ada remedi. Tidak akan ada waktu yang terulang lagi. Hanya satu kali ini saja. Dan kiranya kita semakin dikuatkan setiap harinya untuk bisa menjadi saluran berkat bagi siapapun yang Tuhan izinkan orang-orang melewati hidup kita. Amin ya. Dan selama di muka bumi ini kiranya kita tidak menjadi batu sandungan bagi siapapun, apapun juga, apalagi kehendak Tuhan, tapi kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Amin ya. Dan kiranya kita tidak berhenti berdoa ya, bahwa mujizat yang terjadi 2000 tahun yang lalu, di mana para rasul dan para murid kepenuhan Roh Kudus semuanya, bahkan yang mendengar khotbah Petrus kepenuhan Roh Kudus semuanya, semua bisa merasakan lawatan Roh Kudus. Dan setiap hari mereka hidup dalam mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan ada nyata di dalam hidup mereka. Dan kiranya itu juga terjadi di saat-saat ini. Kita ajarkan kepada siapapun. Agar apa? Agar hati manusia yang mencintai Tuhan Yesus semakin banyak. Semakin banyak orang yang rindu untuk melakukan kehendak Tuhan Yesus. Sehingga apa? Tuhan Yesus tidak berhenti untuk meminta Bapa mengirimkan bagian dari diri Bapa sendiri, yaitu Roh Kudus, untuk memenuhi hidup kita. Amin ya. Karena Bapa memberikan Roh Kudus atas permintaan Tuhan Yesus. Orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, yang mencintai Tuhan, karena kita tahu mencintai Tuhan itu satu-satunya cara adalah dengan melakukan kehendaknya. Tidak ada yang lain lagi. Dan kiranya sama di muka bumi ini kita bersaksi ya, kita membagikan firman yang kita tahu ini, dan kita bersaksi kepada siapapun agar semua orang tahu bahwa Tuhan kita tuh senyata itu, tidak bisa disangka lagi, masih berbicara sampai hari ini. Puji Tuhan. Dan kiranya apa yang kita lakukan di muka bumi ini, kita bisa menjadi saluran berkat Tuhan itu ya, bersaksi. Agar apa? Agar manusia banyak yang diselamatkan. Karena satu jiwa itu berharga bagi Tuhan. Dan saat ini kita itu seperti kejar-kejaran waktu dengan Lucifer. Setiap detiknya banyak orang meninggal. Dan banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, belum merasakan kasih sayang Tuhan Yesus yang benar-benar nyata, masih berbicara. Dan kita tidak berhenti berharap dan berdoa banyak orang yang mendapatkan lawatan Roh Kudus tersebut. Amin ya. Bisa mendengar suara Roh Kudus, bahkan bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Seperti siapa? Seperti yang sering saya berikan kesaksian, di mana para pendeta seperti almarhum pendeta Yesaya Pariaji, Pastor Samson Dabas, pendeta Yosef bisa mendengar suara Tuhan, bisa mendengar Roh Kudus secara audible. Mereka banyak bersaksi. Dan kita berharap banyak orang juga yang merasakan itu,
bisa menerima lawatan Roh Kudus. Amin ya. Dan banyak orang yang bisa menjadi saluran berkat Tuhan, banyak orang yang diberkati Tuhan. Amin ya. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kalau nama Tuhan dipermuliakan, bumi akan kepenuhan Roh Kudus. Dan apabila bumi kepenuhan Roh Kudus, tentunya banyak orang yang akan mendapatkan keselamatan tersebut, akan dibenarkan. Amin ya. Amin. Dan kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam hidup kita ya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada-Mu, Yesusku. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan ya di kitab Korintus 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9. Judul perikopnya ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ucapan syukur ini dalam surat Paulus ya kepada jemaat di Korintus dikatakan,
Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus mengucap syukur ya, karena mereka mendapatkan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada jemaat di Korintus itu ya, dalam Kristus Yesus. Paulus mengucap syukur karena saat Paulus bersaksi di situ kasih karunia Allah, mereka terima. Katakan juga di ayat 5, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Di dalam Tuhan Yesus kita menjadi kaya dalam segala hal. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan, dan ini dikatakan oleh Paulus. Kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Ini yang dikatakan Paulus. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Mereka telah menerima kesaksian mengenai Tuhan Yesus Kristus dan mereka menerimanya. Dikatakan di ayat 6, dikatakan di ayat 7, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi para jemaat mula-mula saat para rasul dan para murid 2000 tahun yang lalu itu, mereka selalu menunggu pernyataan Tuhan Yesus kepada mereka. Karena apa? Para rasul dan para murid saat itu semuanya kepenuhan Roh Kudus. Kita tahu bahwa mereka tidak diizinkan keluar Yerusalem sebelum mereka mendapatkan janji Bapa, yaitu apa? Roh Kudus, bagian dari diri Bapa sendiri. Dan kita tahu senantiasa Paulus itu mendapatkan peringatan atau didatangi Roh Kudus, malaikat berbicara kepada Paulus, pernyataan Roh Kudus, pernyataan malaikat. Itu juga yang dinantikan oleh jemaat Korintus. Paulus mengatakan, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin ya, mereka menantikan itu. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang dikatakan Paulus, bahwa mereka tuh diteguhkan oleh Tuhan Yesus sampai kepada kesudahannya. Roh Kudus itu meneguhkan mereka, Tuhan meneguhkan mereka sampai pada kesudahannya, sehingga tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin ya. Mereka bisa menjaga kekudusan mereka karena apa? Karena mereka mendapatkan peneguhan dari Tuhan. Roh Kudus meneguhkan mereka. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ini pernyataan seorang Paulus. Seorang Paulus kita tahu disesah, dirajam, sampai dikira mati, diseret di luar kota. Saat dikelilingi murid-murid yang tentunya menyangka Paulus mati, ternyata Paulus bangkit. Tentunya kita bisa bayangkan dengan kesakitan yang ada di badannya, Paulus bangkit dan berjalan masuk ke kota lagi. Kemudian Paulus dipenjara di Yerusalem. Kita tahu saat ke kota demi kota sebelum ke Yerusalem, Roh Kudus sudah menyatakan itu. Paulus sudah tahu bahwa di Yerusalem Paulus akan diikat tangannya, karena ada nabi yang memberitahukan Paulus juga. Tapi Paulus sudah tahu itu sebelumnya. Saat Paulus berkeliling dari kota ke kota, Roh Kudus sudah menyatakannya. Seseorang yang dirajam sampai dikira meninggal, diseret di luar kota. Seseorang yang dipenjara padahal tidak bersalah,
karena bersaksi bagi Tuhan. Disesah bisa menyatakan Allah kita setia. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Seseorang yang mengalami begitu banyak penderitaan karena berfirman, bersaksi bagi Allah. Kita tahu sebelumnya tentunya pekerjaan Paulus yang dulu bernama Saulus saat menjadi pejabat di mahkamah agama tentunya penuh dengan kenyamanan. Kerjaannya itu malah menyiksa, mengejar-ngejar orang Kristen, menyiksa agar orang Kristen menyangkal imannya kepada Yesus Kristus orang Nazaret. Tapi saat dijamah Tuhan, setelah mengalami begitu banyak penderitaan, Paulus juga tetap menyatakan Tuhan kita adalah setia. Contohlah Paulus, seseorang yang begitu mendapatkan banyak penderitaan, yang sebelum mengenal Tuhan mendapatkan jabatan yang penuh dengan kenyamanan, penuh kekuasaan. Kerjaannya pun mengejar-ngejar orang Kristen, menyiksa agar orang Kristen menyangkal imannya kepada Tuhan Yesus. Seseorang yang sebelumnya penuh dengan kenyamanan karena jabatannya, saat bertemu dengan Tuhan mengalami begitu banyak penderitaan. Karena banyak orang yang iri. Karena Paulus dipenjara karena orang iri. Saat berdebat dikalahkan. Kemudian Paulus difitnah. Seperti Tuhan Yesus. Orang-orang Farisi dan mahkamah agama merasa iri kepada Tuhan. Kenapa Tuhan begitu banyak melakukan mujizat? Mereka mencari-cari cara untuk bisa membunuh Tuhan Yesus. Paulus pun juga mengalami demikian. Saat ada sekelompok orang yang saat berdebat dengan Paulus merasa dikalahkan, kemudian memfitnah. Seseorang yang mengalami hal seperti itu tetap menyatakan Tuhan kita setia. Contohlah Paulus, seseorang yang tahu tujuannya adalah bertemu dengan Tuhan Yesus di surga. Tidak ada yang lain. Gimana Paulus mengirimkan surat untuk meneguhkan jemaat Roma, jemaat Korintus. Amin ya. Jadilah seperti para rasul dan para murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Seperti Paulus salah satunya. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin, puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus karena begitu baik. Terima kasih Tuhan, Kau bernyata dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu. Terima kasih Yesus, dan kami berdoa untuk siapapun yang sedang menyaksikan siaran ini yang sakit, Tuhan Kau berikan kesembuhan. Segala sesuatu yang bukan daripada-Mu dalam tubuh kami Kau cabut Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi siapapun di antara kami yang membutuhkan pekerjaan dan usaha, beri kami semuanya pekerjaan dan usaha yang benar-benar daripada-Mu, yang dapat memberkati kami, orang-orang di sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi, dan yang terpenting bisa membawa kami lebih dekat lagi ke dalam hadirat-Mu. Kami berdoa Tuhan, siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, yang cinta Engkau, yang
yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepadamu. Kami berdoa Tuhan, shalom dari kami yang saat ini mengalami masalah hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, belitan masalah dalam hidup mereka. Berikan kelegaan daripadamu, berikan penyelesaian masalah daripadamu, berikan solusi-solusimu Tuhan, berikan terobosan-terobosan daripadamu, berikan hujan berkat Roh Kudus, mujizat yang berbeda daripadamu. Terima kasih Yesus, kau benar-benar nyata, benar-benar ada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.